Ya, oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ya bersama saya di channel Dunia Merpati. Nah, untuk pada video kali ini untuk teman-teman yang mengalami merpatinya lagi rusak. Nah, mungkin di sini saya akan sebutkan ataupun penyebab dari merpati kalian itu bisa rusak ya. Nah, jadi untuk teman-teman yang membutuhkan informasi kali ini silahkan ditonton sampai selesai ya, biar teman-teman itu nggak salah paham apa yang saya jelaskan pada video kali ini. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan ditekan dulu tombol subscribe-nya supaya saya semangat lagi dalam bikin konten seputar burung merpati. Nah, jadi apa yang saya jelaskan pada video kali ini menurut pengalaman saya pribadi dan apa yang saya alami selama bermain burung merpati selama beberapa tahun ini teman-teman ya. Jadi bagi teman-teman yang membutuhkan penjelasan video kali ini silahkan ditonton sampai selesai, jangan di skip, dan bagi yang sudah berpengalaman bolehlah di skip ya. Nah, ini adalah hal yang sangat penting banget untuk teman-teman perhatikan, terutama yang masih pemula dalam bermain burung merpati. Merpati yang rusak adalah merpati yang performanya itu semakin hari itu semakin menurun. Nah, ini adalah hal yang sangat wajar terutama bagi pemula ya yang masih awam dalam pengetahuan seputar burung merpati. Nah, maka dari itu di sini akan saya jelaskan salah ada beberapa penyebab kenapa kok burung merpati teman-teman ini menjadi rusak ya. Nah, faktor yang pertama yang mempengaruhi kenapa kok merpati teman-teman itu bisa rusak ya, yang pertama itu dari segi latihan ya. Nah, untuk pemula ini wajib banget untuk disimak ya, karena dalam melatih merpati terutama dari awal itu penting banget untuk diperhatikan teman-teman. Nah, jadi untuk merpati yang masih piyik terutama ini sangat wajib diperhatikan dalam segi karakternya juga, segi pakannya juga, segi pola makan, segi pola istirahatnya juga harus diperhatikan teman-teman. Nah, untuk merpati yang awal-awal dilatih itu jangan sampai ada kesalahan teman-teman. Nantinya kalau teman-teman di awal sudah salah, nantinya kalau sudah jauh itu jadi kebiasaannya, yang biasanya terbang stabil ini tidak stabil, yang biasanya turunnya kencang ini tidak terlalu kencang ya, karena ada beberapa kesalahan yang dilakukan dari teman-teman ya, seperti halnya saya sendiri dahulu ya, saya juga banyak melakukan kesalahan dalam melatih merpati. Salah satu contohnya itu ketika melatih merpati saya lakukan terlalu over teman-teman ya, jadi merpatinya ini sangat terforsir ya, itu juga bisa mengakibatkan merpati teman-teman itu rusak. Jadi untuk melatih merpati berikan waktu istirahat ya, minimal itu 15 menit ya setelah merpati itu dilatih. Nanti kalau sudah cukup istirahatnya teman-teman bisa latih dan lanjut ke progres selanjutnya ya. Jadi jangan ketika melatih merpati itu terus-terusan dikejar, itu bisa menjadi merpatinya rusak ya, dan bisa mengakibatkan merpatinya itu malas juga karena kelelahan ya. Nah, itu salah satu faktor yang banyak dialami para penghobi merpati ya, karena mungkin terlalu senang memainkan burung merpati jadi lupa akan mengistirahatkan merpatinya ya. Nah, jadi faktor latihan ini itu sangat penting diperhatikan teman-teman. Jadi jangan sampai merpatinya itu terforsir ya ataupun terlalu kelelahan ya, itu bisa mengakibatkan merpati nantinya malah jadi rusak ya. Nah, itu faktor yang pertama teman-teman. Kita lanjut untuk faktor yang kedua ya, kenapa kok burung merpati teman-teman itu bisa rusak. Nah, faktor yang kedua ini yaitu diterbangkan pas saat mabung teman-teman ya. Nah, masalah mabung ini saya sudah jelaskan ya, nggak lama ini saya sudah jelaskan akibat dari menerbangkan merpati yang lagi mabung ya. Nah, jadi di situ saya jelaskan sudah rinci. Nah, jadi di sini saya akan jelaskan yang intinya aja. Kalau merpati mabung itu jangan sampai diterbangkan ya. Dalam tanda kutip jangan diterbangkan terlalu jauh teman-teman. Teman-teman boleh terbangkan merpati yang lagi mabung ini, tapi jangan terlalu jauh. Ya maksimal jarak 100 meter ya. Nah, hal itu bertujuan untuk agar nantinya otot merpati itu tidak terlalu kaku ya ketika merpati teman-teman itu lagi giring ya. Nah, jadi untuk merpati yang lagi mabung jangan sampai diterbangkan dalam jarak yang seperti biasa teman-teman terbangkan ya. Nah, nanti akan menjadikan merpati teman-teman itu rusak ya, karena merpati yang lagi mabung ini tenaganya itu lagi kurang maksimal ya, ataupun bisa dibilang 50% ya, turun 50%. Nah, maka dari itu saya sarankan untuk teman-teman yang mengalami merpatinya lagi mabung kok lagi giring,
teman-teman paling passing 100 meteran aja ya, itu sudah dari cukup. Nah itu sudah lebih dari cukup teman-teman ya. Nah itu dia kenapa kok saya bilang kenapa kok merpati yang lagi mabung ini menjadikan merpati jadi rusak ya. Nah itu penyebab yang kedua teman-teman, dan kita lanjut untuk penyebab yang ketiga kenapa kok merpati teman-teman itu menjadi rusak ya, yaitu ketika merpati teman-teman tidak lagi giring. Nah ini saya banyak jumpai ketika para penghobi merpati terutama yang masih pemula, ketika merpatinya itu tidak lagi giring mereka selalu diterbangkan ya. Ini mungkin karena penyebab faktor ajakan dari teman biasanya nih. Biasanya ada tetangga merpatinya lagi giring, terus merpati kita kok nggak lagi giring. Nah itu pasti ada rasa iri ya dan kepancing untuk menerbangkan burung merpati ya. Nah hal ini juga saya dulu alami teman-teman. Saya alami hal seperti ini dan saya juga dulu sering melakukannya. Nah maka dari hal itu saya sekarang udah tahu ya kenapa kok merpati itu jadi rusak ya. Nah akibat yang lain ketika teman-teman menerbangkan merpati yang gak giring itu apa, yaitu salah satunya penurunan performa ya. Biasanya merpati yang lagi giring itu saat diterbangkan biasa diklepek, ini nggak diklepek ya, nanti biasanya merpatinya akan susah untuk nempel ke betinanya. Nah itu salah satu akibat dari menerbangkan merpati yang nggak lagi giring ya. Nah itu juga bisa dikatakan merpatinya sudah rusak teman-teman ya, karena keluar jalur dari seperti biasanya. Nah itu faktor yang ketiga teman-teman. Sebenarnya ada beberapa faktor yang lain, cuman yang saya sering alami ada 3 hal tersebut ya yang mengakibatkan merpati teman-teman itu jadi rusak ya. Dan apabila ada teman dari teman-teman seputar merpati yang rusak ini, coba tulis di kolom komentar ya, supaya teman-teman yang lain juga kebantu dengan adanya komentar dari teman-teman ya. Nah jadi untuk video kali ini mungkin saya akhiri saja, dan terima kasih yang sudah menonton sampai selesai. Dan apabila ada kesalahan dalam menjelaskan video kali ini saya mohon maaf. Dan yang belum subscribe silahkan ditekan dulu tombol subscribe-nya dan aktifkan tombol loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan jika di channel Dunia Merpati ini upload video terbaru seputar burung merpati. Dan saya akhiri saja, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.